Hai guys, masih bareng Ian di channel Jalan Juara. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya akan bercerita dan berbagi pengalaman. Gimana sih cara kita untuk melakukan atau membuang hal-hal yang bisa merusak mental dalam sebuah perlombaan. Nah, mungkin bagi tim-tim atau para peserta lomba pernah atau bahkan mengalami hal tersebut. Nah, gimana sih cara kita supaya tidak terjerumus ke dalam hal-hal tersebut? Oke, tonton terus videonya sampai selesai. Guys, di sini saya mau bercerita tentang hal yang dapat merusak mental di dalam sebuah perlombaan itu apa aja sih gitu kan. Jadi supaya kita lebih berhati-hati dan lebih waspada terhadap serangan-serangan yang tidak bisa dilihat gitu kan oleh mata, tapi bisa dirasakan gitu ya. Nah, itu apa saja? Yang pertama, adanya tingkat tekanan yang terlalu besar. Misalnya ketika seorang pelatih, kan kadang pelatih suka bilang gini ya, pokoknya kita target harus juara 1 ya, jangan sampai masuk juara 5. Nah, bagi kalian yang baru atau memulai atau sedang berjalan di posisi ini, kan kadang kalau kita tidak siap, cenderung kan nanti kita bisa stres gitu kan ya, cemas, takut gitu ya, atau bahkan aduh gimana kalau kalah nih gitu kan ya. Makanya dari pelatih diusahakan khususnya bagi para anggota atau tim yang masih pemula atau sedang berusaha masuk ke dunia tersebut, gimana caranya bisa mengejar target tersebut tapi tidak terlalu menekan, karena dikhawatirkan tidak siap secara fisik dan mental. Jadi bisa lebih berdamai saja. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kritikan yang berlebihan gitu ya. Nah, biasanya kritikan yang berlebihan itu sama juga dari rata-rata dari pelatih juga. Kenapa harus gini, harusnya gini gitu ya. Jadi aja kalah, jadi aja gini. Itu bisa aja yang pertama gitu. Yang kedua itu bisa aja dari juri gitu kan. Juri ngasih kritikannya keras, pedas, kemudian nanti kita nangis, kita ngadu sama pelatih, nanti kita komplain ke pihak panitia, dan itu suka atau mungkin terjadi ya. Kemudian yang ketiga biasanya itu dari peserta lain. Biasa itu cara-cara untuk menurunkan mental itu ya, mungkin dikritik, kenapa ya itu jelek ya, gak bagus gitu kan, apa gak belajar gitu atau gimana ya. Itu biasanya suka terjadi di lingkungan baik itu sebelum lomba dan setelah lomba, itu ada saja. Jadi kita harus tetap waspada. Oke? Nah, berikutnya kegagalan. Biasanya kalau kita lomba itu kalau sering gagal, kedua gagal, ketiga gagal, dan suka gagal, itu kadang yang namanya mental itu turun. Kepercayaan diri, motivasi, performa gitu kan kadang turun. Ya, kita nggak boleh kayak gitu. Dengan adanya kekalahan, justru kita bisa belajar, kemudian kita evaluasi, perbaiki, bangkit lagi, berusaha kembali. Jadi nggak boleh sampai down gitu ya, gara-gara kalah terus. Yakin sama pelatih juga selalu berusaha dengan semaksimal mungkin. Jadi tolong bisa kerjasama dengan sebaik mungkin. Oke? Yang keempat, perlakuan yang tidak adil ya, atau ya mungkin berat sebelah lah bahasanya kayak gitu. Nah, kalau itu memang ada dan terjadi, ya biasanya sih kita bisa baca ya, apalagi seorang pelatih itu pintar ya, bisa baca ketika sesuatu tidak adil terjadi,
Ya biasanya efeknya itu mungkin pada saat lomba-lomba berikutnya tidak akan mengikuti perlombaan di tempat tersebut. Oke guys, next yang kelima, biasanya itu mental yang belum siap. Kenapa mental yang belum siap? Kadang ada ketika di sebelum perlombaan mereka latihan bagus, tapi tiba-tiba ketika masuk ke dunia perlombaan yang sesungguhnya, tiba-tiba selalu banyak yang namanya komplain atau tindakan-tindakan yang sekecil apapun itu dipermasalahkan. Misalnya, Kang ini gimana, saya lupa nggak bawa ini. Kang ini gimana nggak bawa ini, teh ini saya gimana ya cara ngomongnya dan sebagainya. Nah, hal yang demikian itu merupakan kerikil-kerikil kecil yang bisa merusak rasa percaya diri yang sudah dibangun ketika sebelum perlombaan ya. Jadi diusahakan kita berikan motivasi-motivasi tertentu supaya peserta atau tim kita itu kuat dan siap secara mental dan fisik. Oke guys, gitu aja yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin kita diskusikan, silakan bisa mengajukan pertanyaan di kolom komentar. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih, bye-bye.